Selamat pagi. Jadi kita lanjutkan ya pembahasan tentang persamaan diferensial biasa order 1. Kali ini kita gunakan penyelesaian metode Bernoulli ya. Seperti yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya, bahwasanya setiap jenis persamaan diferensial itu memiliki modelnya masing-masing ya, sehingga kita harus teliti soal jenis seperti apa yang bisa kita selesaikan dengan metode integral langsung, apakah itu dengan pemisahan variabel, apakah dengan homogen, ataupun yang kemarin dengan metode linear atau faktor integrasi. Ya, yang kali ini yang kita bahas dengan metode Bernoulli. Jadi kita cek dulu model soalnya seperti apa. Untuk persamaan penyelesaian dengan menggunakan Bernoulli ini, bentuk umum persamaannya seperti ini. Jadi dy per dx ditambah p kali y ya, sama dengan q kali y pangkat n. Jadi kalau model soalnya seperti ini bisa kita selesaikan dengan Bernoulli. Nah, coba kita cek di contoh soal ini. Jadi nanti kalau yang linear kemarin kan ini py sama dengan q ya. Hanya sekedar itu. Kalau yang Bernoulli ini model soalnya yang seperti ini. Jadi q-nya itu ya ada unsur dikalikan y-nya. Jadi ada y, ada y. Kalau yang linear kemarin kan di sini y, di sini q aja. Ya. Q-nya berupa variabel x. Kalau di sini q-nya ada unsur y-nya. Y-nya kemudian juga ada unsur pangkat n-nya. Nah, itu baru kita bisa selesaikan dengan Bernoulli. Tidak bisa kita selesaikan hanya dengan metode linear biasa. Ya. Nah, kalau kita lihat contoh-contoh soal yang di sini nomor 1 sampai nomor 4, modelnya kan seperti itu semua. Jadi kalau di sini nomor 1 P-nya adalah 1/x ya. Kemudian Q-nya adalah ini adalah P-nya, Q-nya adalah yang x. Nah, ininya y pangkat n-nya. N-nya berarti pangkat 2. Kalau yang ini, nah nomor 2 ini kan persamaannya masih bentuk seperti ini. Ya, kita rubah dulu dalam bentuk dy per dx ya. Jadi ini nanti min x pangkat 3 sama dengan y pangkat 4 cos x. Di sini ada minus x kuadrat y. Nah, ini harus kita rubah seperti ini dulu ya. Maaf, ini harus dirubah dalam bentuk dy per dx ya tadi ya. Jadi nanti dy per dx nya kita pindah ke kiri. Nah, kemudian yang di sini x kuadrat y sama dengan y pangkat 4 cos x. Nah, di sini berarti ini dy per dx ditambah ini kita semua bagi dengan x pangkat 3 ya, dibagi dengan min x pangkat 3. Jadi kalau ini x kuadrat y, ini min x pangkat 3. Di sini juga y per min x pangkat 3 cos x. Nah, kalau seperti ini berarti P-nya yang mana? P-nya adalah yang ini. Nah, ini dibagi ini, hasilnya adalah, nanti P-nya adalah min 1/x ya. Sedangkan Q-nya, kalau Q-nya yang mana? Nah, Q-nya adalah yang ini. Nah, ini y pangkat 4-nya. Ya. Q-nya adalah yang cos x ya, maaf yang ini aja ya, cos x per min x pangkat 3 ya. Kemudian y-nya, n-nya pangkat 4. Nah, seperti itu. Jadi kalian harus rubah dulu dalam bentuk dy per dx plus py sama dengan ky pangkat n ya. Oke. Nah, jadi itu untuk jenis persamaan yang bisa diselesaikan dengan Bernoulli. Kemudian kalau sudah dirubah ke dalam bentuk umum, kita bagi kedua ruasnya itu, ruas yang kiri dengan ruas yang kanan, kita bagi dengan y pangkat n
ya. Yang di kiri dibagi Y pangkat N, yang di kanan juga dibagi Y pangkat N. Jadinya seperti ini. Kalau dibagi Y pangkat N kan jadinya Y pangkat min N. Ini juga karena Y-nya di sini kan pangkat 1, kalau dibagi Y pangkat N kan minus ya. Y pangkat min N ini, 1 min N. Yang di sini habis tinggal Q. Kemudian dimisalkan Y pangkat 1 min N di sini adalah Z. Nah, sehingga nanti persamaannya di sini ya, yang Z ini kita turunkan menjadi dz per dx diturunkan terhadap X. Ya, kemudian ini turunannya ini ya, maju ke depan ya, jadi 1 min N kali Y pangkat karena ini dikurangi 1 turunan itu ya, jadinya sisa pangkat min N dy per dx ya. Kemudian kita rubah menjadi ini 1 min N nya dipindah ke ruas kiri, jadinya 1 per 1 min N dz per dx ya. Nah, kemudian sama dengan, nah ini sisa yang kanan Y pangkat min N dy per dx. Kalau sudah disubstitusikan, kita substitusikan kembali ke bentuk umumnya. Ke bentuk umum itu yang ini ya. Jadi nanti 1 per 1 min N dz per dx ya, itu adalah ini ya, dy per dx nya ya. Oke, kemudian P kali Z ya, Z nya tadi kan Y pangkat 1 min N sama dengan Q ya. Ini kan persamaan umumnya tadi ya. Z nya kan ini, Z sama dengan Q. Lah ini sendiri itu kan sama dengan yang di sini ya kan. Nah, ini kalau persamaan yang ini tadi kita substitusikan ke bentuk umum ini, yang ini ya. Oke, Y pangkat min N dy per dx itu ini. Nah, jadi ini kita rubah menjadi, yang ini kita rubah menjadi 1 per 1 min N dz per dx. Ditambah karena Y pangkat 1 min N ini adalah Z, ini, jadi ini kalikan Z sama dengan Q. Kalau sudah, kalikan kedua ruas dengan 1 min N. Tujuannya apa? Untuk menghilangkan ini. Kan 1 per 1 min N. Sehingga untuk menghilangkan ini kita kalikan dengan 1 min N. Semuanya dikalikan dengan 1 min N. Nah, ini jadinya seperti ini. Oke. Kalau sudah, baru kita selesaikan dengan persamaan diferensial linear yang pakai faktor integrasi ya, yang ini. Oke. Ya, jadi agak panjang ya, jadi kalian harus fokus ketika membahas ini ya, untuk persamaan diferensial dengan metode Bernoulli, karena agak panjang ini penyelesaiannya. Oke, langsung saja kita coba latihan soalnya yang nomor 1 ya. Oke. Di sini ada dy per dx, kemudian ditambah 1 x y sama dengan xy kuadrat. Nah ini ya, ini kan bisa disebutkan dengan Bernoulli. Jadi di sini adalah p-nya, di sini adalah q-nya ya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah kita setelah dirubah ke bentuk umum seperti ini, kita bagi kedua ruas dengan Y pangkat N. Kita bagi kedua ruas, Y pangkat N-nya di sini apa? Y pangkat 2, semuanya dibagi Y pangkat 2. Ya, bagi semua ruas dengan Y pangkat 2. Nah, nanti ininya jadi Y pangkat min 2, karena dibagi kan, kalau dijadikan di atas dia jadi minus dy per dx. Ditambah, kemudian ini kan juga dikalikan dengan dibagi dengan Y pangkat min 2 ya. Oke. Sehingga nanti Y per xy ya. Ininya bisa kita, ini langsung Y pangkat 2, ini dicoret ya.
sisa 1/x-y, ya. Oke. Kemudian yang di sini dibagi sisa x. Ya, semua dibagi y pangkat 2. Ya. Ini nanti jadinya y pangkat 2 dy per dx ditambah ininya 1/x, ya, y pangkat min 1 sama dengan x, ya. Oke, kalau sudah kita misalkan, ya, z sama dengan y pangkat 1 min n, ya. Ini kan sudah jadi bentuk seperti ini, dan kita misalkan di sini, ya, z sama dengan y pangkat 1 min 2 berapa? Y pangkat min 1. Jadi y pangkat min 1 bisa kita rubah menjadi z, ya. Oke, nanti ini kalau diturunkan, ya, dz per dx-nya, ya, ini kita turunkan dz per dx. Oke, nanti sama dengan, ya, pangkatnya ini, ya, 1 min n. Oke, 1 min n. Jadi ini, ya, ini kita turunkan jadinya min 1 min n kan 1 min 2 min 1, kemudian y pangkat min n dy per dx, y pangkat min n min 2 karena n nya 2, ya, ini n nya 2 dy per dx. Nah, oke. Nah, tadi persamaan ini bisa kita substitusikan ke bentuk umum, ya, kita substitusikan. Jadi ini, nah, jadi ini kan y pangkat min 2 dy per dx, ada minusnya kalian pindah ke kiri saja, jadi min dz per dx. Jadi ini kita substitusi, nah, ini kita masukkan ke sini, jadi min dz per dx, gitu, ya. Kemudian kalau sudah 1/x-nya, ya, tetap, kemudian y pangkat min 1, y pangkat min 1 tadi apa? Z, jadi ini bisa z sama dengan x, ya. Oke, kita sudah substitusikan persamaannya. Oke. Kalau sudah disubstitusikan ke bentuk umum, ya, dia akan menjadi seperti ini, ya. Nah, ini, ya. Oke, kalau sudah, kemudian kita kalikan kedua ruas dengan 1 min n. Nah, ini dikali dengan 1 min 2, ya, semuanya dikali dengan 1 min 2. Ya, ini saya hapus dulu. Oke, kalau sudah kita lanjutkan. Jadi kalau semuanya dibagi dengan dikali dengan 1 min 2 dikali min 1, jadinya nanti min kali min jadinya positif, ya, dz per dx. Oke. Kemudian di sini juga dikali dengan min 1, di sini jadinya min z per x. Kemudian di sini jadinya min x, ya. Oke. Nah, ketika sudah semua ruas dikalikan dengan 1 min n, kita selesaikan dengan persamaan diferensial linier, yaitu dengan faktor integrasi, ya. Kalau yang linier kemarin, ya, kita kan pakai dy per dx, ya, kemudian persamaan umumnya kan plus by sama dengan q. Nah, b-nya yang mana, q-nya yang mana bisa kita cek di sini, ya. Berarti p-nya di sini adalah 1/x, ya. Kemudian q-nya adalah min x, ya. Oke. Jadi ini kita selesaikan dengan persamaan diferensial linier.
Oke, P-nya adalah min 1 X ya, G-nya adalah min X. Kalau dengan linear berarti integral P dx. Jadi harus diingat-ingat, jangan sampai lupa untuk penyelesaian linear ya, karena masih kepake. Jadi integral min 1 X dx. Berapa hasilnya? Min ln X. Min ln X ini bisa juga menjadi ln X pangkat min 1, karena ininya bisa berubah menjadi pangkat ya. Ini. Kemudian faktor integrasinya adalah epsilon pangkat integral P dx ya. Jadinya nanti epsilon pangkat ln ya, ln X pangkat min 1. Atau juga boleh E pangkat min ln X ya. Ini untuk faktor integrasi. Kemudian kita selesaikan dengan penyelesaian umum. Y kalikan Fi, Fi-nya adalah E pangkat min ln X, sama dengan integral Q-nya tadi min X kalikan Fi-nya dx. Nah, penyelesaiannya dengan seperti ini. Ya. Oke. Kemarin sudah kita bahas ya, kalau misalkan epsilon ketemu ln ya, masih ingat, dia saling meniadakan ya, saling meniadakan. Saya lanjutkan di sebelah sisi kiri ya, untuk penyelesaian umumnya dari cara linear. Ini sudah hampir selesai pekerjaannya. Oke. Nanti ketika E ketemu dengan ln ya, dia akan habis, jadi saling meniadakan. Oke, saya tulis di sini. Jadi yang tadi Fi sama dengan E pangkat ln X pangkat min 1 ya. Oke, ini saling meniadakan, jadinya nanti X pangkat min 1 ya. Jadi nanti ketika masuk ke penyelesaian umum jadinya X pangkat min 1 integral min X, nah, X pangkat min 1 dx. Seperti ini jadinya, integral min X per X dx ya. Kemudian di sini Y kalikan 1 X. Oke, ini kan habis, sisa min 1. Integralnya 1 min 1 adalah min X. Oke. Nah, min X dikali X. Nah, hasilnya adalah min X kuadrat. Oke. Nah, ini penyelesaian untuk metode Bernoulli ya, untuk soal pertama ya. Oke. Hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita coba untuk soal Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal kedua yang nomor 3 ya. Nah, ini kita coba penyelesaiannya. Jadi ada 2Y ya, kemudian min 3 dy per dx sama dengan Y pangkat 4 E pangkat 3x ya. Nah, ini Y pangkat 4 E pangkat 3x. Kita selesaikan. Kita rubah dulu ke bentuk umum ya. Bentuk umumnya Bernoulli seperti ini ya. Ini ya, kita rubah dulu, jadinya ini nanti min 3 dy per dx plus 2y sama dengan E pangkat 3x kali Y pangkat 4. Nah, di sini kita bisa menentukan nilai P-nya berapa. P-nya di sini adalah 2 ya. Q-nya adalah E pangkat 3x ya. Nah, ini sudah bisa disediakan dalam bentuk Bernoulli. N-nya pangkat 4. Ini N-nya 4. Nah, pertama-tama untuk menyelesaikannya, kita setelah merubah ke bentuk umum, kita bagi kedua ruas dengan Y pangkat N. Jadi kita bagi kedua ruas dengan Y pangkat 4. Ya, di sini min 3 dikali Y pangkat min 4 dy per dx.
Oke, ditambah 2 kali Y kali Y pangkat min 4 sama dengan E pangkat 3X. Y pangkat 4-nya sudah habis ya. Kemudian kalau sudah dibagi dengan Y pangkat 4, kita misalkan Z sama dengan ya, Z sama dengan Y pangkat 1 min N. N-nya 4, jadinya Y-nya pangkat min 3. Kemudian kita turunkan Z-nya. Berarti terhadap X ya, dz per dx. Untuk Y-nya juga diturunkan terhadap X ya. Jadinya nanti ini min 3 Y pangkat ini ya, Y pangkat min 4 karena N-nya 4 ya. Oke. Kemudian dy per dx. Nah, oke. Kalau sudah bisa kita substitusikan ya. Kita substitusikan min 3 Y pangkat 4 dy per dx. Ini kan sama dengan bentuk ini ya. Kita substitusikan dz per dx-nya sini. Jadinya ini dz per dx ya, ditambah ya, ini sudah kita substitusikan z-nya itu Y pangkat min 3. Ini itu kan Y pangkat min 3. Jadinya 2 dikalikan Z sama dengan E pangkat 3X. Oke. Kalau sudah disubstitusikan ke bentuk umum, kita kalikan kedua ruas dengan 1 min N. Kita kalikan dengan 1 min N. Ya. N-nya berapa tadi? 4. Berarti dikalikan dengan min 3. Ya, kedua ruas. Jadinya nanti min 3 dz per dx ditambah min 6. Ya, karena kalikan min 3 ya. Min 6z sama dengan min 3 E pangkat 3X ya. Oke, kalau sudah dapat dz per dx ya, ini bisa kita selesaikan dengan metode persamaan diferensial linier ya. Oke. Kita lihat di sini P-nya adalah 2, Q-nya adalah E pangkat 3X ya. Nah, berarti kalau integral P dx berarti integral 2 dx ya. Hasilnya adalah 2x. Kemudian faktor integrasinya berarti epsilon integral P dx. Ya, hasilnya adalah E pangkat 2x. Nah, ini kita selesaikan ke dalam penyelesaian umum. Ini saya hapus dulu ya. Ya, kita selesaikan ke penyelesaian umum, jadinya Y kalikan FI-nya E pangkat 2X, kemudian integral Q-nya adalah E pangkat 3X, kalikan FI E pangkat 2X dx ya, seperti ini. Oke. Nah, jadinya nanti integral E pangkat 5X, masih ingat integral dari epsilon E pangkat 5X ya, hasilnya adalah E pangkat 5X per 5. Jadi pangkatnya itu dia sebagai pembaginya. Oke, kalau sudah nanti ini kita pindah ke bagikan ke kanan ya. Jadi seperti ini E pangkat 2X nanti plus C, hasilnya adalah E pangkat 3X ya per 5 plus C. Oke, ya, jadi ya ini penyelesaiannya untuk soal kedua. Jadi Y sama dengan E pangkat 3X per 5.
sampai di sini ya, insyaallah nanti ketika ada soal baik itu linear maupun homogen maupun Bernoulli bisa kalian kerjakan ya. Oke, selamat mengerjakan.